Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Selamat sore, Tribuners. Bagaimana kabar Anda semua di hari ini? 2020, Kamis 30 Desember. Semoga Anda semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sejahtera, damai, dan bahagia selalu menyertai Anda semua, dimanapun Anda berada. Saya Diki Fadiarjuhud hadir lagi ke ruang Anda di Bincang Bola, acara yang tentunya sangat dinanti para penggemar bola, tak terkecuali Anda yang saat ini tengah melakukan aktivitas dan akan saya temani beberapa waktu ke depan. Saya tidak lupa mengingatkan, ingat pesan Ibu, 3M, kemanapun selalu kenakan masker, jangan lupa pula untuk mencuci tangan, apalagi kalau sudah dari luar rumah, atau bawa selalu hand sanitizer. Lalu jika kita beraktivitas di luar rumah, jaga jarak, jangan berkerumun. Oh ya, di sore hari ini cuaca di luar agak mendung, sempat turun hujan, dan saya juga di sini tidak sendirian. Nun jauh di sana. Halo, apa kabar? Taufik Ismail. Selamat sore, Mang Opik. Selamat sore Kang Diki, apa kabar? Silakan, Mang Opik. Iya, silakan, Mang Opik untuk greeting. Siapa sapa dulu? Siapa tahu mungkin ada sahabat atau teman kita yang perlu disapa di rumah saat ini ya. Halo Tribuners, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Ya, oke Tribuners, kali ini bincang bolanya agak jauh-jauhan seperti ya beberapa pekan ini kita lakukan dan mudah-mudahan tetap memberikan suasana yang hangat di ruang Anda, yang menemani mungkin sore hari saat Anda bersama keluarga ataupun juga tengah ada tamu dan sebagainya ataupun ada menerima teman-teman ya di rumah ya. Lalu sore hari ini kita akan hadir ke ruang Anda. Oh ya, lupa di belakang kita ada Kang Januar Pribadi Hamal. Selamat sore Kang. Ya, ini terselenggara bincang bola ini komandannya Kang Januar ya. Eh, Mudah-mudahan ke depan selanjutnya pun kita akan selalu hadir ke ruang Anda. Kita akan ngobrol hangat tentang Liga Inggris nih, Mang Opik ya. Ini Ya Mang betul. Opik jagonya nih. Gimana nih Mang Opik, dunia persilatan atau Liga Inggris ini ya, hasil Arsenal lawan Brighton The Gunners yang raih kemenangan 2 kali kemarin-kemarin sempat disinggung-singgung Arsenal agak-agak menurun ya. Nah, terus juga Nah, ada MU lawan Wolves yang gol telatnya Marcus itu gol. memenangkan setan merah ya. Nah ini Bang Opik, mungkin di sore hari ini kita sedikit mengulas-ulas, menganalisis Liga Inggris sepanjang 2020 dan mungkin juga kita akan sedikit berbicara untuk 2021 ini seperti apa eh, apa eh, pertandingan yang menghadirkan ya itu juga pemain-pemain yang mungkin bermunculan juga yang baru, terus ada juga yang mungkin tenggelam karena cedera dan lain sebagainya. Nah ini mungkin diawali dengan ini nih, Mang Opik, yang kemarin ada apa laga yang pernah yang pernah kita saksikan bersama antara MU dan Wolves yang juga agak-agak greget karena terlalu lama hasil akhirnya 1-0 ya. Ya, Mang Opik, itu Ya, sekitar ulasan-ulasan sederhana dan mungkin Mang Opik bisa bicara tentang ini nih, perjalanan Liga Inggris ini sepanjang 2020 di tengah pandemi ini seperti apa nih Mang Opik ya? Silakan Mang ya. Opik. Ya, ketika masuk tahun 2020, Liga Inggris itu lagi rame-ramenya ya waktu itu bulan Januari. Bagi saya pendukung Liverpool lagi rame-ramenya karena Liverpool lagi ada di atas dan 10 Liverpool. jauh dari Oh 10 jauh ya dari ya. lawan. Jadi tinggal Iya. nunggu waktu aja gitu. Nunggu waktu untuk disahkan jadi juara. Cuman setelah itu ada pandemi, sempat stop beberapa bulan. Ketika berlanjut lagi, permainan klub-klub menurun gitu. Karena mungkin ya mereka nggak latihan, terus cuma diam di tempat gitu, cuma latihan mandiri. Jadi ketika mereka bermain lagi, ada sempat ngedrop penampilan-penampilan mereka. Tapi ya setelah itu jalan biasa lagi dan Liverpool jadi juara. Masuk 2001, musim
2021 ada pergeseran sepertinya karena dampak pandemi belum hilang. Ya. Tim-tim juga mulai merasakan Ya. karena padatnya jadwal, pemainnya mulai merasakan kelelahan. Sehingga ketika kita ngelihat klasmen di Liga Inggris di awal-awal musim, itu tim-tim kayak Leeds itu ada di atas. Iya. Tapi setelah itu ya Leeds melorot. Tapi memang ada beberapa kejutan, sampai saat ini juga ada beberapa kejutan. Karena misalnya Manchester City masih di luar 4 besar. Chelsea juga di luar 4 besar. Tottenham yang asalnya di atas, Chelsea yang asalnya di atas sekarang melorot. Arsenal sekarang dia di luar 10 besar gitu. Memang ada kejutan-kejutan karena pertama padatnya jadwal, kedua masih banyak pemain yang juga terserang COVID. Seperti misalnya kemarin di Manchester City yang terakhir ada Jesus sama Kyle Walker. Mereka positif COVID. Terus karena imbas COVID juga laga Everton Manchester City kan ditunda karena gosipnya hampir separuh pemain Manchester City ini kena COVID. Terus di Arsenal yang terakhir ada Gabriel Magalhaes yang Arsenal juga ada ya. Yang ini juga ada di Liverpool juga sempat ada Gabriel ya, si Gabriel Magalhaes sempat COVID. Gabriel Magalhaes di Arsenal. Nah itu berdampak juga sebenarnya ke klub. Nah ini hal ini bisa dimanfaatkan oleh tim-tim yang sebelumnya ada di papan tengah atau tim buram sehingga mereka sekarang bisa ada di atas. Di akhir tahun ini mereka bisa merasakan. Arsenal juga mungkin kan meskipun main si Gabriel nggak bisa main ya. Halo? Ya. Maaf nih agak. Ya, Arsenal juga mungkin kan tanpa ini, nanti kan ada laga ini ya di penghujung tahun ini. Ya. Ya tanpa Gabriel Arsenal kemarin terakhir ya untuk laga terakhir tahun ini tadi malam Arsenal main menang 0. Itu tanpa Gabriel Magalhaes. Dan kalau untuk Arsenal mungkin karena mereka juga kemarin ada konflik internal yang sehingga membuat performa tim juga jadi tidak stabil. Nah, ketika misalnya ada perkelahian antara David Luiz dan Ceballos. Nah, ini kita sedikit bergeser nih, Mang Opik. Ini tentang ke MU nih yang pada musim 2021 ada ini bagaimana ininya? MU kan kayaknya kelihatannya angin-anginan begitu nih. Para penggemar bola itu kalau udah Liverpool karena sama-sama merah atau apa gitu, pasti ininya ke MU gitu ya. Nah sementara MU dari amatan kacamata Mang Opik nih seperti apa nih sepanjang 2020 terus juga ke depan nanti pada tahun depan ini seperti apa performa mereka nih? Di 2020 musim 2020 MU sempat tercecer ya, bahkan istilahnya kayaknya orang-orang juga menganggap enteng MU bahwa kan nggak akan bisa lolos ke Liga Champions, tapi akhirnya setelah mereka merekrut Bruno Fernandes di bursa transfer musim dingin, performa MU menanjak. Mereka bisa terus meraih poin dan akhirnya lolos ke Liga Champions musim ini. Mengawali 2020 musim ini 2020-2021 MU juga sebenarnya nggak terlalu menonjol di Liga Inggris. Kan ya mereka menang tapi sempat kalah telak lawan Tottenham. Ini yang membuat bahkan itu mereka sampai 6 ya. Ngeri itu sampai 1-6 ya. 1-6 ya. Dibantai Tottenham. Beberapa laga mereka susah menang ketika berlaga di Old Trafford. Ini membuat MU tercecer di luar 10 besar. Tapi belakangan beberapa pertandingan terakhir MU kayaknya sudah mulai menemukan kestabilan. Ya mereka bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Solskjaer punya ini ya. Solskjaer punya trik untuk punya trik buat mengangkat performa kembali MU ya. Ini ada
kalau dari apa namanya amatan-amatan banyak para pengamat bola ada mungkin ada beberapa pemain yang jadi perbincangan ya dari MU ini ya. Kayak Bruno Hmm. Ya, ini gimana nih? Fernandes, terus ada Harry Maguire, ada Marcus, kemudian juga apa Bisaka ya. Ini empat pemain ini aja dari amatan Mang Opik. MU ini nanti ke depan seperti apa nih bisa digambarkan? sebenarnya yang paling menonjol itu Bruno Fernandes. Ya, Maguire di belakang, dia pemain betul. bagus, cuman kadang kadang bagus, kadang enggak, kadang kadang juga bikin blunder gitu. Makanya dia Iya sering benar. disorot. Makanya dia Ya, sering disorot. Nah, eee, Rashford juga pemain bagus, cuman kalau sebagai seorang striker kan dia nggak bisa berjuang sendiri ya, dia harus ada supply dari lini tengah. Ya, Bruno Fernandes ini dan kawan-kawan, jadi tugas Bruno Fernandes dan kawan-kawan sebenarnya itu. hmm, Wan-Bissaka juga dia pemain bagus juga, pemain bagus di lini belakang, eee, dia menonjol tapi sekarang juga kan ada Alex Telles sebenarnya, cuman ya mereka harus saingan lah. Nah, yang paling menonjol ini adalah ya Bruno Fernandes, hmm, dia bisa mencetak gol, dia bisa membuat assist, dia bisa memecah kebutuhan bagi MU gitu ketika misalnya sulit iya, untuk mencetak gol, dia bisa pemain depan tapi dia bisa pemain tengah tapi dia bisa lari ke depan, menerima umpan terobosan dari pemain-pemain lain. Nah, itu sebenarnya yang iya. ya kalau saya lihat ini pemain yang sangat menonjol di MU saat ini adalah ya Bruno Fernandes. Iya betul. Jadi bisa dikatakan ini transfer terbaik MU di bursa transfer Januari ini ya di 2020 berarti kan bisa bilang begitu ya. Karena Nah, kadang-kadang benar-benar. transfernya pemain ya ada yang nggak begitu memuaskan untuk mengangkat performa timnya. Nah ini kalau si Bruno ini dari kacamata Mang Opik ini untuk 2002 untuk tahun depan ini seperti apa nih Mang Opik? Mungkin dia akan makin cemerlang karirnya atau bahkan dia malah jadi melempem atau bagaimana? Saya kira perannya akan semakin sentral di MU. Mhm. Eee, ya tinggal konsistensi dia nanti di pertandingan-pertandingan lain gitu ya. Ya, Eee, dan juga mungkin skema yang akan diterapkan oleh Solskjaer di lini tengah kan, karena dia Solskjaer juga mungkin bingung. Dia punya beberapa pemain bagus di tengah yang seperti Van Beek, terus si Pogba, nah ada juga Scott McTominay. Nah ini pinter-pinternya Solskjaer lah. Jadi ketika misalnya dia sudah menemukan format baku di tengah seperti ini, ya udahlah mending dipertahankan, jangan dirombak lagi, jangan mengubah lagi skema yang sudah memberikan beberapa poin di beberapa pertandingan terakhir ini buat MU gitu kan. ya, ya. Ya, si Bruno ini kan juga bisa memberikan dampak yang cukup baik untuk performa MU ya. Ini ini kan dia membayangi ini MU ini sekarang peringkat kedua ya, Ya, membayangi Liverpool berarti kan. Poinnya 30 dari 15 pertandingan itu ya. Nah ini performanya mungkin dia juga akan makin gemes juga untuk bisa naik menjadi pemuncak di Liga Inggris ini. Nah ini ada beberapa pemain yang kayaknya mungkin juga bisa termotivasi dengan kehadirannya Bruno Fernandes. Ada mungkin yang bisa Mang Opik bisa terlihat bagaimana performa pemain-pemain lain dengan kehadirannya si Bruno Fernandes ini sepanjang 2020 ini. hmm. Ya sebenarnya dengan masuknya Bruno Fernandes nih tugas kayak Nemanja Matic dan Paul Pogba sebenarnya lebih lebih enteng ya ketika misalnya Bruno Fernandes dia punya visi lebih menyerang berarti Hmm, teman-teman yang lain harus bisa mendukungnya. Maksudnya mendukung kapan mereka harus mendukung Bruno Fernandes untuk membantu penyerangan dan kapan ya. harus misalnya ketika tim MU diserang dan mereka lebih fokus bertahan dan Bruno Fernandes mencari posisi untuk melakukan serangan balik seperti itu. Ya seperti misalnya nanti kalau Pogba jadi lebih enak tuh. Cuma mungkin masalahnya ketika di bursa transfer kemarin mereka tiba-tiba merekrut pemain asal Belanda Donny van den Beek itu yang
sebenarnya pemain bagus, cuman karena di MU pemain tengahnya numpuk, jadi dia seperti tidak ini Hmm. gitu, seperti tidak termanfaatkan dengan maksimal gitu. Itu aja sih, Kak. Iya, iya, iya. Ya, begitulah Tribuners, bincang bola di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk Anda semua. Saya Diki Fadiar Juhud bersama Taufik Ismail pamit dari ruang Anda. Jangan lupa 3M, kemanapun selalu kenakan masker, jangan lupa untuk mencuci tangan, apalagi kalau sudah dari luar rumah, atau ya bawa selalu hand sanitizer jika aktivitas di luar rumah, jaga jarak, jangan berkerumun, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.